Oke baik teman-teman semuanya, sebuah berita baru ini saya update ke kawan-kawan karena kemarin banyak banget yang bertanya mengenai sektor shipbuilding ya sahabat semuanya. Berita hari ini jadi menarik 20.000 ini pekerja migran teman-teman PMA terutama itu di Provinsi Gyeongnam. Untuk lokasinya di sini ya, ini di paling bawah provinsi atau di paling bawah peta Korea Selatan. Di berita tersebut itu jadi jumlah lapangan kerja yang kosong ini memang semakin banyak di Provinsi Gyeongnam ya. Ini terutama di industri yang tren di shipbuilding ini yang diterbitkan oleh Badan Investasi dan Promosi Ekonomi Gyeongnam pada bulan November tahun lalu ini sampai sekarang. Jadi Provinsi Gyeongnam itu memang sampai saat ini masih kekurangan tenaga kerja. Untuk teman-teman semuanya di yang sektor shipbuilding ini dari Provinsi Gyeongnam ini mencoba untuk mengisi lowongan pekerja di bidang pembuatan kapal ya sahabat semuanya. Ini ada foto jadi di kota Goji yang mengadakan pertemuan dengan pekerja migran galangan kapal di akhir tahun 2023 kemarin ya teman-teman semuanya. Ini fotonya. Jadi diberitakan di situ ada 20.000 pekerja asing yang akan masuk ya karena memang kekurangannya sebanyak itu. Untuk visa pekerja E9 juga ada, ada E7 dan pekerja musiman ya yang dipromosikan oleh Provinsi Gyeongnam ini. Pekerja mereka bekerja ya dan tinggal di wilayah tersebut selama beberapa bulan hingga 10 tahun ya. Untuk visa E9 kan bisa 2 kali. Nah kemudian pada tahun lalu itu terdapat sekitar 45.000 sekian pekerja migran di wilayah Gyeongnam. Nah kemudian yang merupakan setengah dari 89.000 orang asing yang terdaftar di Provinsi Gyeongnam. Jadi di Provinsi Gyeongnam itu ada sekitar 89.000 orang asing, ini semua visa. Kemudian provinsi ini berencana menarik tenaga kerja industri dengan melakukan segmentasi untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja di industri asing tersebut ya. Ini menjadi 67.000 pada tahun ini 2024 ini. Jadi banyak banget. Kemudian diberitakan juga pertama kami memfokuskan kekuasaan administratif kami pada pengamanan sumber daya manusia di bidang pembuatan kapal dan ruang angkasa. Ini pembuatan pesawat terbang dan suku cadang pesawat terbang ini beda lagi ya. Dimana kota bisa pekerja terampil, ini untuk pekerja terampil. Pokoknya banyak banget gitu ya. Jadi Provinsi Gyeongnam ini mendukung untuk proses konversi visa untuk memenuhi permintaan dari dunia usaha yang mencari pekerja profesional yang dapat langsung bekerja di lapangan, seperti pengecatan, pengelasan, dan menyarankan pemerintah memperbaiki sistem visa, seperti memperpanjang masa tinggal. Nah, di situ juga kami juga berencana untuk mempromosikan proyek yang berhubungan langsung para profesional lokal begitu dengan usaha kecil dan menengah di Provinsi Gyeongnam. Ini adalah fotonya ya, sahabat semuanya. Oke, jadi Gyeongnam ya. Ini di Gyeongnam pekerja migran yang datang ke Gyeongnam dengan visa non profesional atau visa E9 itu berjumlah dipersenkan sekitar 80% ya. Ini banyak banget ya, luar biasa. Dari seluruh pekerja migran ini dari Indonesia dan negara yang lain. Mulai tahun ini juga ada berita mengenai restoran ya. Ini juga bisa mempekerjakan pekerja migran dengan visa non profesional atau visa E9. Jadi pemerintah mendirikan bidang-bidang baru seperti industri restoran, pertambangan, kehutanan, dan memilih kota Changwon, kota Gimhae, kota Jinju, kota Sojang, Pulau Jeju, dan banyak lainnya. Ini nanti akan ada pengembangan-pengembangan ya, karena memang itu dia. Berita yang lagi ramai masalah pekerja asing, karena hari ini kita bahas mengenai shipbuilding. Jadi untuk kawan-kawan yang untuk SLC shipbuilding, coba besok update ya. Barangkali ada yang sudah dapat gitu ya. Ini kan di Provinsi Gyeongnam. Terutama ini banyak membutuhkan pekerja untuk sektor itu ya. Yang saya baca ini cukup banyak, ada puluhan ribu teman-teman semuanya. Jadi nanti ketika sudah SLC turun, coba nanti kawan-kawan komen di kolom komentar sudah dapat, maksudnya tuh kita tuh dapat berapa gitu loh. Kan itu kan all country ya, jadi semua negara. Jadi kita tuh dapat berapa nih? Orang-orang Indonesia maksudnya gitu ya, yang di sektor shipbuilding. Karena sektor shipbuilding ini beritanya itu agak susah dicari karena jarang banget yang update gitu ya sektor shipbuilding.